Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 3, golongan C1, pemulihan tanaman. Dalam video ini, kami akan melakukan wawancara dalam rangka praktikum pemulihan tanaman. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Rafiana dengan NPM akhir 098. Saya Cecilia dengan NPM akhir 092. Saya Nisa dengan NPM akhir 087. Saya Hilda Pramitasari dengan NPM akhir 082. Saya Nanda Bayu Sampurno dengan NPM akhir 085. Ya teman-teman, jadi di sini kami sedang berada di kebun Miracle Kurnia Farm, dan di sini dengan komoditas jambu kristal. Baik, mungkin teman-teman, di sini kami sudah bersama dengan Pak Doni di Miracle Kurnia Farm yang tempatnya ada di Desa Sambibulu, Kabupaten Sidoarjo. Mungkin dari Pak Doni bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irdoni. Saya selaku founder Miracle Kurnia Farm. Di Miracle Kurnia Farm sendiri ada beberapa tanaman, tetapi yang menjadi unggulan adalah jambu biji merah dan jambu kristal. Ada juga jeruk nipis. Mungkin Bapak bisa kasih tahu nih ke teman-teman alasan Bapak memilih komoditas ini kenapa? Yang pertama, alasan utamanya adalah kebutuhan pasar. Jadi kenapa saya memilih yang dominan di sini adalah jambu merah dan jeruk nipis. Kedua komoditas itu adalah salah satu kebutuhan yang masih dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur utamanya di sini karena manfaatnya. Jawa Timur masih sering terkena serangan DBD, demam berdarah. Nah, salah satu obat untuk demam berdarah rekomendasi dari para dokter adalah minum jus jambu merah. Itu untuk meningkatkan sel darah merah atau meningkatkan trombosit. Itu untuk alasan kenapa saya memilih jambu merah, karena prospeknya masih sangat bagus. Kalau jeruk nipis itu sekarang fenomena dari masyarakat Jawa Timur itu ketika masak itu dikasih nasinya, berasnya itu dikasih dengan air jeruk nipis. Tujuannya supaya biar lebih putih dan lebih awet. Jadi walaupun berasnya itu beras biasa, itu nanti ketika dimasak hasilnya bisa kayak hasil nasi beras premium seperti itu. Makanya kebutuhan jeruk nipis di Jawa Timur sendiri setiap bulannya meningkat kebutuhannya, dan hal itu dipertegas lagi. Setiap warung sekarang tidak perlu membutuhkan beras yang premium. Beras yang biasa-biasa saja hanya dicampuri dengan air jeruk nipis itu menjadi bagus, tetapi yang jelas aman dikonsumsi karena memang murni air jeruk nipis. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak mulai usaha ini? Sejak 2013. Ada varietas lain nggak sebelum jambu sama jeruk nipis itu Pak? Dulu itu ada jambu air, ada serikaya jumbo, terus juga ada jeruk siung Pontianak itu. Tapi sekarang karena juga sudah tua, selain kita berusaha tani itu sudah 11 tahun, varietasnya sudah tua dan pergeseran pasar, ya perilaku konsumen kan gitu. Dulu jambu kristal juga kita ada, sekarang di sekitaran sampean ini adalah jambu kristal semuanya. Itu tapi jumlahnya juga tidak banyak. Kita hanya kurang lebih 150 pohon kalau jambu kristal. Karena apa? Jambu kristal sendiri hanya diperuntukkan sebagai buah meja, tidak bisa diolah sebagai olahan yang image-nya bermanfaat secara luas untuk masyarakat. Nah itu akhirnya pergeseran. Dulu harga jambu kristal puluhan ribu, tapi sekarang ketika panen raya bahkan di bawah 5.000 di tingkat produsen, ya. Nah, makanya kenapa kalau jambu merah masih sama, dari dulu saya sudah jambu merah, bahkan desa kami terpilih sebagai sentra jambu merah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan jika bakal
jambu merah yang ada di Jawa Timur itu dulu ambil bibitnya dari Sambingpulu gitu. Pak, ini untuk sekali produksi itu dapat hasil berapa kilo untuk sekali panen, Pak? Kalau potensi hasilnya per pohon itu kurang lebih 30 sampai 50 kilo dengan asumsi tanaman umur di atas 3 tahun. Ya, itu dalam satu musim itu 30 sampai 50 kilo. Nah, tiap minggu itu bisa dipetik kurang lebih antara 5 sampai 3 kilo sampai 5 kilo. Per pohon ya, per pohon. Kalau total satu kali panen bisa berapa ton atau kilo gitu Pak? Ya itu tadi, itu dalam satu musim ya. Kalau satu kali panen itu kan tingkat kematangan atau tingkat yang masa fisiologis pertanaman kan juga berbeda-beda. Ya. Jadi tidak bisa kita memprediksi satu panen membutuhkan dapat berapa kintal atau berapa kilo. Itu tergantung per pohonnya itu berapa. Kalau di rata-rata itu kurang lebih 2 kintal dalam satu kali panen untuk jambu biji merah. Harga jual per kilonya gimana Pak? Harga jual per kilo sekarang 15.000 per kilo. Kalau untuk partai besar itu kurang lebih harga di 10 sampai 12. Kalau di tingkat pengecer, maksudnya saya langsung jual ke konsumen itu di harga 15.000. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kan Bapak sudah 11 tahun ya di sini. Mungkin dalam mengelola usaha tani ini Bapak kira-kira kendalanya dalam penanaman komoditas ini apa Pak? Dan penanggulangan dari Bapak sendiri gimana? Kalau kendala selama ini di teknis adalah di budidaya, yaitu serangan hama, mulai hama tikus sama hama burung tilang. Kalau untuk lalat buah sudah terkendali dengan kita bungkus sejak dini. Kalau di yang lainnya saya kira sudah tidak ada, karena kalau selama ini pasar juga sudah aman dan tidak pernah overproduksi gitu, tidak pernah. Yang ada adalah setiap musimnya itu kita malah kekurangan produksi, makanya kita ada rencana untuk memperluas area tanam. Ada lagi? Mungkin itu saja Pak pertanyaan wawancara dari kami. Terima kasih untuk Pak Doni atas waktunya Ya, yang sudah sama-sama. memberikan kesempatan kami untuk wawancara Bapak. Semoga mereka kurniakan bisa jauh lebih sukses lagi. Amin. Baik, di sini kita akan mengidentifikasi dari tanaman jambu kristal yang ada di Miracle Farm. Lebar daun jambu kristal 5,5 cm. Tinggi daunnya sebesar 11 cm. Karakteristik daun jambu kristal adalah berbentuk bulat telur, bertipe daun majemuk, lebih daun rata, ujung daun tumpul, dan permukaan atas kasar. Tinggi tanaman jambu kristal adalah 160 cm. Jambu kristal merupakan hasil persilangan jambu mutiara dengan salah satu varietas jambu biji asal Taiwan. Jambu kristal berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu cangkok, stek, dan tempel. Bunga jambu kristal merupakan bunga sempurna. Tanaman ini dapat hidup dengan suhu 20-30 derajat Celcius dengan pH tanah 6-6,5. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.